Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik juga begitu ternyata ya. Giliran Karyoto periksa Firly sekarang, ada apa begitu kan? Ini yang menjadi masalah sekali begitu si Firly Bahuri. Sudah dilaporkan ke Dewas begitu, Dewan Pengawas KPK. Akankah ini Firly diperiksa begitu kan ya? Kalau tidak periksa, giliran Karyoto yang akan memeriksa. Ya jelas ya, Polri itu punya segalanya dibandingkan dengan KPK. KPK hanya penegak ya, hanya menjalankan fungsi sebagai bentuk KPK pemberantasan korupsi, tapi penegak hukum tetaplah Polri di situ begitu ya. Tapi sangat menarik begitu kan, ada pro dan kontra di sini begitu. Tetapi dari cuplikan ini menunjukkan bahwa ya apa yang selama ini ditemukan dengan dokumen-dokumen yang ada itu menunjukkan bahwa apakah ini bocor atau tidak begitu kan. Itu kan yang menjadi pertanyaan awal ya kepada kita ini. Ini video Pak Is ya ternyata masih diperpanjang loh ya. Di sini sudah kelihatannya dokumen yang bocor. Masih berani berkelit, kita bongkar semua ya. Salam perjuangan. Ini ada pro dan kontra di sini, tapi perlu diingat bahwa apakah dia benar ya menjalankan atau sesuatu yang memang harus terjadi begitu kan. Karena pada hakikatnya kalau memang ini benar apa yang dilakukan oleh Firly Bahuri, wah ini sangat kacau begitu kan, sampai dokumen-dokumen seperti ini bocor begitu. Apa yang terjadi selama ini bisa saja begitu, karena ungkapan-ungkapan yang di dalam narasi video ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang memang dokumennya sudah ada begitu. Ini full videonya begitu kan. Ini sudah dibaca begitu kan ya. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa nama-nama orang yang menjadi yang korupsi di sini ini terbocor di sini begitu. Bayangkan ini sudah dibaca di sini begitu kan. Wah, luar biasa begitu ya. Ini kesalahan Firly menurut saya pribadi dipecat saja begitu. Kalau pengawasnya ya dengan rasional yang ada, memakai logika yang rasional, ya pasti pasti ditindak. Ini kan kebocoran luar biasa begitu kan. Ada nama-nama orang di sini begitu kan, sesuai dengan apa yang beredar hari ini begitu. Tetapi perlu diingat, inilah catatan demokrasi kita begitu kan, ada pro dan kontra. Tetapi Firly Bahuri masih membantah soal hal ini begitu. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Ini masih panjang ya videonya Pak. Ini pilih mundur sendiri, proses Dewas atau proses pidana Pak. Ya bisa saja di pidana begitu kan. Bahkan ya Metro Jaya sudah bilang akan diproses. Yang dulu bawahannya loh udah jadi komandan, sekarang siapapun di belakang Firly akan goyang. Dengan semua bukti videonya, harus ada tumbal yang dikorbankan untuk kekuasaan sampai di 2024. Ada moral dan etika enggak? Ini dia tunggu saja begitu buktinya nanti, apakah ya si Firly benar-benar diproses secara hukum atau apa begitu ya. Semua itu sudah dalam skenario Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi manusia nggak perlu arogan. Wah, ini siraman rohani yang luar biasa begitu ya. Bahkan Kapolri ya di momen ini ya cerdas dan sudah menang satu langkah. Ya bisa saja begitu kan ya. Makanya orang-orang yang jujur seperti Endar yang kemudian dipecat di situ begitu kan, ketika ada sesuatu yang memang pro dan kontra di situ ya, setidaknya pada hakikatnya ngapain masih tidak diberikan akses kepada KPK, ke ruang KPK begitu kan. Itu kan sangat menarik sekali kalau kita berbicara tentang itu begitu. Tetapi menutup kemungkinan bisa saja berubah begitu kan ya. Kalau Dewan Pengawas rasional melihat perkembangan ini, bisa saja terjadi apa yang dilakukan oleh si Firly Bahuri itu benar-benar keterlaluan begitu ya. Ini harusnya ya lebih mudah dan periksanya kepada Kapolda, bekas orang KPK yang tahu borok-boroknya. Ya bisa saja seperti itu begitu ya. Bahkan ini Purnawirawan coba Kangkangi yang masih aktif ya, sekarang jadi bumerang ya, ini pro dan kontra. Tetapi ya ini, terima kasih banyak Pak Jenderal Listio Sigit. Sejak Bapak menjadi Ketua Polri, kepolisian selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan seluruh kasus selalu transparan. Enggak itu orang yang besar atau orang kecil ya, ada pro dan kontra di sini. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, giliran Karyoto periksa Firly sekarang. Ini ada pro dan kontra begitu ya. Bahkan di sini disebutkan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan pihaknya akan mendalami laporan masyarakat anti korupsi ya, dengan maki terhadap oknum pimpinan KPK terkait dugaan pembocoran dokumen hasil penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian ESDM.
Bahkan kalau ada pelaporan di sini ya, itu kewajiban kami. Nanti akan menelaah ya, laporannya kayak apa. Kita sebagai penyidik aparat penegak hukum tentunya akan menelaah dulu. Kalau ya layak diselidiki, kita selidiki ya untuk seterusnya, kata Karyoto di Kapolda Metro Jaya. Bahkan Kapolda Metro Jaya Infeksur Jenderal Karyoto merupakan ex-deputi penindakan KPK yang disingkirkan oleh Firly Bahuri. Sebelumnya, Maki melaporkan oknum pimpinan KPK ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pembocoran dokumen hasil penyelidikan ya kasus dugaan korupsi di Kementerian ESDM. Bahkan ini disebutkan laporan yang ditujukan kepada Direktorat Reserse Kriminal ya Umum Polda Metro Jaya itu dilayangkan pada Jumat 7 April 2023. Bahkan Koordinator Maki Boyamin Saiman mengatakan laporan yang diterimanya ya sudah masuk ke dalam kategori menghalangi penyidikan ya, melakukan komunikasi dengan pihak berperkara ya, membuka informasi yang dikecualikan ya, membocorkan rahasia intelijen serta membocorkan surat dan keterangan yang dirahasiakan. Betul begitu. Ini seharusnya ditangkap mereka begitu, diadili seadil-adilnya. Kalau bisa pecat si Firly Bahuri. Kenapa? Karena sudah memungkinkan kalau seperti ini terus begitu kan. Bagaimana penegak hukum? Kita harus awasi begitu. Sebagai lembaga anti rasuah yang kemudian KPK sebagai lembaga independen, tapi tahu-taunya sekarang sudah dicederai oleh si Firly Bahuri begitu kan. Bisa saja seperti ini tidak bisa mengalah lagi begitu. Ada kabar bahwa HP-nya diretas dan sebagainya begitu ya. Bahkan dalam laporan itu, Boyamin mengajukan sejumlah saksi, yakni Menteri SDM Arifin Tasrif dan Kepala Biro Menteri Hukum SDM Muhammad Idris Kefaroyoto, Siheta, dan mantan Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro. Sementara itu, mantan KPK senior yang Novel Baswedan menyatakan pegawai KPK wajib melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke aparat penegak hukum terkait dengan dugaan membocorkan dokumen hasil penyelidikan di kementerian ya. Terus kemudian Novel menilai Firly diduga hanya melanggar kode etik ya, tidak melanggar hanya kode etik tetapi melainkan juga pidana ya. Di satu sisi ya, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijanto mengatakan Firly Bahuri bisa ditetapkan menjadi tersangka lantaran diduga membocorkan dokumen hasil penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian ESDM. Pada kondisi seperti itu, maka Firly sudah dapat dinyatakan sebagai tersangka, bukan lagi sekedar pihak yang melakukan pelanggaran etik dan perilaku, kata BW dalam keterangan tertulis Minggu ya. Tetapi perlu diingat apa yang selama ini dilakukan oleh kementerian begitu. Kalau memang ada sesuatu dibocorkan ya, seharusnya Kementerian SDM kan tahu di situ begitu. Tapi perlu diingat bahwa giliran Karyoto yang akan periksa Firly Bahuri sekarang. Wah, ini semakin menarik begitu kan ya. Mau kemana lagi begitu kan ya. Bahkan backingan ada yang menyatakan bahwa backingan kuat di belakang Firly Bahuri itu katanya kuat luar biasa begitu. Tapi perlu diingat ya, backingan itu seperti apa? Apakah dari kepolisian juga atau dari kalangan politisi atau apa begitu. Yang jelas ini ada kekuatan besar ya yang dimiliki oleh Firly Bahuri. Tapi menutup kemungkinan perlu diapresiasi juga Firly Bahuri karena begitu banyak yang ditangkap OTT selama ini begitu kan. Tetapi kalau ada timbang, ada sesuatu pilih kasih di situ, inilah yang kemudian hak rakyat yang harus kita adili seadil-adilnya. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Honda Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Honda Podcast Rakyat ini.